yang telah menyampaikan sambutan sepatah kata. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan para ibu-ibu, saudari-saudari, hadirin wal hadirin sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk ke acara yang keempat, acara pokok, acara inti, yaitu tausiah atau majelis hasanah. Untuk ini kami mintakan yang mulia penuh dengan hormat, yaitu Al-Ustaz Haji Arpawi SPD, kepada beliau waktu tempat dipersilakan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, malikul mulki dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh misbahuz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Ya Sayyidina ya Rasulullah, ya sahibal madad, anta wasilatuna ila rabbina, qallat hilatuna adrikna ya Habiballah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, kata Allah Ta'ala bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di depan ini dipanjangkan Allah Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tampakang atau yang mewakili beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, para pencinta, para pengidola, para perindu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya kita masih diberinya oleh Allah taala nikmat umur dan kesehatan. Alhamdulillah, berkat dua nikmat tersebut pada malam hari ini kita dapat berhadir di tempat yang suci ini untuk sama-sama mengenang, membesarkan serta mengagungkan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan duduk kita di sini menyebabkan diangkat Allah Ta'ala derajat kita di sisinya dan dihapuskan Allah segala dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada sang pelita hati penyejuk jiwa kita, Al-Habibil A'zam, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat harkat martabat manusia dari jurang kehancuran ke lembah kemuliaan dengan petunjuk dan kehendak Allah yang Maha Rahman. Terima kasih kita ucapkan kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulidil Rasul yang telah mengundang ulun, memberikan kepercayaan kepada ulun untuk mengisikan acara
tausiah yang berkenaan dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita doakan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras sejak tadi siang sampai malam hari ini, dan juga semua pihak yang membantu baik tenaga maupun dana. Semoga diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesulitannya, dibahagiakan Allah dunia dan akhiratnya. Amin. Sebelum ulun melanjutkan juga tidak lupa menghaturkan ampun dan maaf sekiranya dalam penyampaian ulun ada terdapat kesalahan, kekhilafan maupun kekurangan. Dan ulun malam hari ini merasa bahagia sekali karena malam ini malam yang pertama kali datang ke sini. Rasa-rasanya cuma tampakan ini yang belum ulun belum singgah gitu. Padahal ternyata di tampakan ini banyak benar keluarga. Kiri kanan ulun ini keluarga kadang-kadang jauhnya biar Marina 2 kali. Ya Allah, tadi kami bercukur-cukur banyak keluarga di sini. Keluarga kami arwah pembekal sadi hari. Nah, itu. Wan Pak Haji Amra itu keluarga kami 2 kali. Banyak keluarga di sini. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersilaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yakin bahwasanya majelis ini adalah majelis yang diberkahi Allah. Kita yakin majelis ini adalah majelis yang menyebabkan turunnya rahmat Allah, majelis yang menyebabkan turunnya ampunan Allah, majelis yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berani mengatakan demikian? Karena kita datang ke sini untuk mengingat Allah. Kita datang ke sini untuk memuji kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke sini untuk bersilaturahmi sesama umat Rasulullah yang seiman dan seakidah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha walil mutazawirina fiha walil mutajalisina fiha walil mutabadzilina fiha. Pasti kata Allah mendapat kecintaanku. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiha. Mereka saling cinta mencintai karena Allah. Mereka saling datang mendatangi karena Allah. Mereka saling duduk untuk mengingat Allah. Dan mereka saling berkorban untuk menggapai ridha Allah. Maka mereka itu kata Allah pasti mendapat kecintaanku. Mudah-mudahan kita sebadan yang hadir malam hari ini dimasukkan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi tersebut, yaitu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanpa terasa waktu berputar begitu cepat. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari yang diputar oleh Allah. Hari ini, malam ini kita sudah berada di malam yang ke-24. Yalah. 24, 25. 24. Tadi di negara ulun 23, berarti malam ini malam 24. Besok masih ada 2 acara, alhamdulillah. Besok di Sungai Luang lawan di Babirek. Hari Ahad Sungai Luang di Langgar Tuan Guru Haji Ismail yang di Tunjuk Tajam, biasanya guru kahit setemis. Jadi sampai Kamis penuh, alhamdulillah. Doakan mudahan ulun sehat. Amin. Kemudian yang takutan benar kalau kada datang, kalau kada awam mengabulakan benar. Sakit benar hatinya, sakitnya tuh di sini. Kayak apa harap orang ya. Tapi alhamdulillah berkat doa orang pada taat sampai saat ini ulun masih kawat mengabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hari ke hari peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semakin ramai, semakin semarak. Baik yang diadakan mulai kecil-kecilan sampai yang besar-besaran. Mulai dari rumah ke rumah, langgar ke langgar, bahkan masjid ke masjid, dari desa ke kota, bahkan sampai ke istana juga Maulid Rasul diadakan. Kenapa? Karena ini bukti bahwa kita sebagai umat Rasulullah sadar untuk mau mengenang, mau mengingat betapa besarnya jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban risalah ilahiyah, yaitu untuk menyampaikan agama ini sehingga sampai kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Memperingati suatu peristiwa penting bagi manusia itu sudah menjadi lumrah dan kebiasaan di dunia ini. Tidak ada di suatu negara yang tidak mempunyai hari bersejarah. Pasti ada. Contoh di Indonesia, ada namanya Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Tiap tahun diperingati. Nanti kurang lebih 3 hari saja lagi kita akan memperingati 1 Oktober. Namanya Hari Kesaktian Pancasila. 5 hari, 5 Oktober Hari Angkatan Bersenjata. 1 bulan berikutnya ada 10 November, yaitu Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kenapa hari-hari sejarah ini diperingati? Tentu ada manfaatnya. Minimal kita bangsa Indonesia, apalagi generasi muda ini, supaya tahu begitu susahnya para pendahulu kita. Mereka rela berkorban harta, tenaga, bahkan nyawanya dikorbankannya demi untuk kebahagiaan anak cucunya kita ini. Makanya ada istilah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawan. Karena itu alangkah sangat wajar, alangkah sangat wajar, sampai 3 kali mengulangi sangat wajar, ketika kita umat Rasulullah ini dapat memperingati hari kelahiran Nabi. Ini alahan lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bukan berjasa hanya satu bangsa, satu negara, tapi beliau adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jasa beliau itu untuk semesta alam. Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun, tidak ada insiden syukur yang paling tinggi di dunia ini dari syukur-syukur yang ada, melebihi daripada mensyukuri kelahiran Rasulullah. Kita dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. Amun Rasulullah-nya kata dilahirkan datang di mana? Jadi syukur yang paling tinggi kada ada lagi yang melebihi syukur, yaitu mensyukuri hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kada Rasulullah diutus ke dunia ini, kalau Allah Taala tidak menciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alam ini akan tidak ada. Wa kaifa yudriku fid dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Kalau bukan Rasulullah, dunia ini kada dikeluarkan asal kada menjadi ada. Ini berkat Allah Ta'ala menjadikan Nabi kita. Khalaqtuka li ajlik wa khalaqtul asya li ajlik. Allah Ta'ala, hai Muhammad, aku ciptakan engkau karena aku, dan aku ciptakan alam semesta ini karena aku menciptakan engkau. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan aku menciptakan engkau, alam ini pun tidak akan ku ciptakan. Memang secara syariat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang menciptakan Nabi yang tadi ke dunia. Secara hakikat sidin lebih dahulu daripada Nabi Adam. Ada hadis riwayat Imam Baihaqi, kata Nabi, ana kuntu nabiyyan wa Adam bainal ma'i wat tin. Aku sudah jadi nabi, Nabi Adam itu masih diadun antara air dengan tanah. Ini secara hakikat. Secara syariat masih terbukti keluar. Jadi jasa Rasulullah itu luar biasa, luar biasa. Makanya peringatan Maulid ini tidak lain adalah di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira kita kepada Allah Ta'ala atas lahirnya Rasulullah, karena bergembira itu disuruh Tuhan dalam Al-Quran. Sering kita mendengar ayatnya, naqul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di samping itu juga kita supaya menumbuhkan kecintaan yang kukuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita jangan mengidolakan yang lain melebihi daripada kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingkah kita lebih mengenal Rasulullah? Pentingkah kita membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya sangat penting. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran. Ujar Tuhan, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Akibat mereka tidak mengenal Rasul mereka, akhirnya mereka mengingkari. Jadi kebanyakan orang yang mengingkari Nabi kita
menjauhi ajaran Nabi kita, bahkan menghina Nabi kita karena mereka tidak mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayang, sungguh sayang orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak mengenal sejarah hidup beliau. Sungguh sayang, sangat disayangkan orang yang mengharapkan syafaat Rasulullah tapi dia tidak mengidolakan Rasulullah. Mengharap syafaat Rasulullah tapi yang diidolakannya artis, yang diidolakannya pemain bola. Padahal pemain bola, artis yang diidolakan itu mereka tidak tahu sama kita, tidak kenal sama kita. Ya kalau bahkan gambar-gambar artis dipancap umpama sini kada dapat saking mengidolakannya. Hati-hati kita. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu kecuali aku lebih dicintai daripada yang lain. Kata Abdullah bin Hisham, pernah suatu hari aku melihat Sayyidina Umar sedang duduk dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gembira, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau yang paling ulun cintai Rasulullah dari segala sesuatu kecuali diri ulun. Berarti Nabi kan lebih mencintai diri lagi lawan aku. La ya Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku di dalam kekuasaan Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, kecuali aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Al-an ya Rasulullah, sekarang demi Allah pian yang paling ulun cintai. Nah, kalau kayak itu ya Rasulullah, al-an qaddama imanuka ya Umar, baru sempurna iman engkau. Dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah Ta'ala mengingatkan, ujar Tuhan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, jika abah-abah kamu, orang tua kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kamu, rumah kamu lebih kau cintai daripada mencintai Allah dan Rasul, tunggu kata Allah sampai aku mendatangkan perkaranya, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Mafhumnya ayat ini, kalau kita lebih mencintai yang lain daripada Rasulullah, berarti kita termasuk golongan fasik. Wajib kita menempatkan Rasulullah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala kita cintai, wajib kita cintai Rasulullah. Kayak apa menumbuhkan cinta Rasulullah? Ini yang penting benar, bila sudah tumbuh cinta lawan Rasulullah, maka kecintaan itu akan menuntun kita untuk mudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, mudah melaksanakan perintah Rasulullah karena cinta di dalam hati. Mustahil orang itu mau melaksanakan sunnah Nabi kalau dalam hatinya tidak ada cinta. Makanya kata guru ulun, tanamkanlah cinta dulu kepada umat. Penting. Biar pepatah kan, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu. Kalau sudah rindu apa? Pasti menurut. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah yang kita peringati malam hari ini kelahiran beliau. Beliau adalah sosok manusia, sosok contoh yang sangat agung. Beliau sangat sayang lawan kita. Makanya jolong tadi kita lebih baik mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita belum lahir ke sini sudah memikirkan keselamatan kita. Bukan hanya kita, orang tua kita, datuk nenek kita yang sudah berada di lapisan tanah dalam kubur, itu pun dipikirkan oleh Rasulullah keselamatannya. Ya Allah, pernah lagi mendengar cerita suatu hari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran menangis. Nangis Nabi kita berjam-jam menangis. Adalah sebenarnya berjam-jam menangis. Kita harus nangis Nabi lama sampai 2 jam menangis terus. Akhirnya Ar-Rasul Rahman, aras itu bergetar. Nah, ujar Allah Ta'ala Jibril, kenapa arasku ini bergetar? Ujar Jibril, ya Rabb, engkau lebih mengetahui. Aras itu bergetar kenapa? Dia merasa sedih melihat kekasihnya yang bernama Muhammad itu sedang menangis.
dia merasa iba. Nya Aras itu cinta juga lawan Nabi, melihat Nabi menangis banget. Aras berkata, ujar Allah Ta'ala, turun engkau wahai Jibril, datangi. Kenapa dia menangis? Datanglah Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Jibril, ya Muhammad, inna Allah yaqra'uka salam. Allah kirim salam sama engkau. Allah Ta'ala bertanya kepada engkau, limadza tubki, kenapa kau menangis seperti begini? Ujar Rasulullah, ya Jibril, tadzakartu ummati kaifa haluhum min ba'di wa kaifa haluhum yaumal qiyamah. Jibril, aku khawatir kegenangan umatku, bagaimana nasibnya mun aku sudah kadada, bagaimana nasibnya nanti di hari kiamat. Jibril, ay kenapa garang Jibril jadi kegenangan? Tadi Jibril aku membaca ayat, marartu bihadil ayat. Ini kisahnya, nah aku membaca ayat ini apa? Tentang kisah Nabiullah Isa. Ujar Nabi Isa, ya Allah, sebentar lagi kau angkat ke langit. Jadi Nabi Isa itu kan disalib, diangkat ke langit. Itu menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku hendak diangkat ke langit, ya Allah, ulun serahkan masalah umat ini lawan pian. Antara tiba alaihim in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ulun serahkan, jika pian siksa terserah pian, itu hamba sempiannya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dia pian ampuni, bagus lagi, pian mah bijaksana aja. Itu ulun serahkan sepenuhnya lawan sempian. Artinya sidin berlepas. Nang sabuting lagi Jibril, aku membaca qaula Ibrahim liqaumihi, perkataan Nabi Ibrahim bagi kaumnya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa nang paasian dia Nabi Ibrahim, berarti dia mengikuti aku. Siapa nang membangkang lawan aku, maka engkau Maha Pengampun aja ya Allah. Aku, kata Rasulullah, wahai Jibril, bukan seperti mereka. Kalau hari ini Jibril tidak ada kepastian Allah Ta'ala tentang keselamatan umatku, aku tidak akan berhenti menangis. Kalau hari ini Allah Ta'ala belum ada MOU lawan aku, nota kesepakatan bahwa Allah menyelamatkan umatku, aku kan hendak menangis. Nangis terus apa dia kata? Lapor Jibril lawan Allah, kayak fajar Allah Ta'ala begini-begini. Padahal Allah Ta'ala tuh tahu ya sudah. Cuman karena Allah Ta'ala tuh membanggakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menimbulkan kisah. Sama aja kayak orang makahi himungan enak, ya kan? Naimpo mana kuwe aja bungasnya aja nawakin. Siapa jua abahnya kan tersambut nak kayak orang ngomong siapa jua abahnya, padahal tawan ini saulang abahnya sarik nang gini, siapa nama ulah jangan begini, saulang kok nama ulah. Dan nang laki tadi apa kahihimungan nara, siapa jua abahnya aja sarik nang gini, siapa nama ulah itu kisah dia. Allahu Akbar. Kayak apa Jibril? Ujar Jibril begini-begini, ingat ingatan umatnya. Padahal kan dia lawan Muhammad. Irji ila habibi, kembalilah kau kepada Muhammad. Katakan kepada Muhammad, is'al ma turid, silakan dia hendak minta apa saja yang dia kehendaki. Fa ini sami'un qaribun mujib, aku siap mendengarkan dan pasti kukabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba tertawa libur para pemimpin. Belum nukar Alpat, kalau pesawat jet kah? Apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Saking sayangnya Nabi lawan kita. Ilahi la as'aluka li aminatal lati waladatni ya Allah. Ulun ada satu permintaan, tapi permintaan ini bukan untuk Siti Aminah yang melahirkan ulun, wala halimatal lati rda'atni, bukan Halimatus Sa'diyah yang menyusui ulun, wala Fatimata ibnati, bukan untuk Siti Fatimah putri satu-satunya kesayangan ulun. Innama as'aluka ya ulun hanya meminta kepada engkau ya Allah, Allah tubqi wahidan ummati finnar, jangan ada tertinggal satu pun umat ulun di dalam neraka. Ayo ya, siapa yang paling sayang lawan kita? Sedih kada memikirkan yang lain, dipikirkan kita. Ya Allah,
Apa jawab Allah? Kalau kayak itu Jibril padahakan lawan Muhammad. Ya Muhammad, inna sanu'tika fi ummatika walan nasu'aka fi ummatika. Kami akan memberikan pemberian kepadamu, hai Muhammad, untuk umatmu, falan nasu'aka fika wa fi ummatika. Dan pemberian ini tidak akan mengecewakan engkau, hai Muhammad. Apa itu ya Allah? Padahal lawan Muhammad Jibril bashir ummataka. Beri kabar gembira kepada umat engkau. Anna kullaman qala la ilaha illallah lam yakhlud finnar. Siapa dahulu di dunia pernah mengatakan la ilaha illallah tidak akan kekal di dalam neraka. Ayo pilih. Untung kita beragama Islam nih. Selama-lamanya masuk saja ke dalam surga. Kenapa? Karena Nabi kita diberikan sebuah kedudukan yang tidak diketahui oleh para anbiya. Ujar Nabi dalam riwayat daripada Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah itu disebutkan hal alimta di maqami Muhammadin. Tahukah engkau hai sahabatku kedudukan Nabi Muhammad ini yaitu diberikan Allah Ta'ala namanya Maqamul Mahmud. Dengan maqam inilah yukhrijullahu may yukhraju minan nar. Dengan makam ini kini aku akan mengangkat umat Nabi Muhammad yang masih tersisa di dalam neraka. Tapi sudah lucut dan oleh malaikat di dalam neraka. Nang pelutir terakhir nih. Ya kah? Kita berharap pelutirnya nang pertama. Dalam sebuah riwayat, apa yang dijanjikan Allah di dunia kelawan Nabi Muhammad itu kini ditunaikan Tuhan. Dalam sebuah hadis diceritakan ketika yang masuk surga habis dan masuk surga pada taat menikmati amalnya di dunia, fani'ma ajrul amilin. Ada yang masuk surga kelasnya ekonomi menengah sampai VIP. Nah, surga itu bertingkat-tingkat. Yang masuk neraka kayak itu juga. Ada yang diazab ringan, menengah sampai ngeri. Setelah itu dikunci surga, neraka dikunci. Beberapa masa lama lalu Allah memanggil Jibril. Jibril, labbaik ya Rabb, ada apa ya Allah? Adakah lagi umat Nabi Muhammad yang tersisa di dalam neraka? Engkau lebih mengetahui ya Allah. Pergilah engkau kepada malaikat-malaikat, cari di dalam neraka kalau ada tahu lapik umat Nabi Muhammad lagi di dalam neraka. Malu aku Jibril lagi kalau masih ada umat Nabi Muhammad dalam neraka, sementara dulu aku berjanji sama dia di dunia bahwa aku tidak akan meninggalkan satupun umatnya dalam neraka. Malu Jibril aku, kata Allah. Berangkatlah Jibril ke dalam neraka. Begitu Jibril sampai ke dalam neraka, tiba-tiba neraka bercahaya luar biasa. Ujar orang dalam neraka, oh siapa yang datang ini? Siapa yang datang? Ujar Malik. Karena tahu kamu, ini Jibril tahu lah disuruh Allah Ta'ala mencari umat Nabi Muhammad. Cari di Jibril di bawah. Ada sekalinya di bawah. Kamu lapit kira-kira ini lain orang tampak kamu. Dia kada tahu cinta lawan Nabi di mana kah orang ini bagaimana? Cuman syahadatnya selamat rupanya waktu mati. Ya Allah. Jibril, padahal lawan Nabi Muhammad di surga, tolong kami, tolong kami. Akhirnya apa? Jibril keluar dari neraka langsung menuju surga. Sampai di surga, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sudah siap di dalam surga, duduk di atas singgasana kursi kerajaan surga dengan mahkota tertancap di kepala beliau. Senang beliau. Ada riwayat sini nak dikawinakan pulang lawan Siti Asiyah, mantan bini Fir'aun yang dijaga kesuciannya oleh Allah. Nya Fir'aun itu bila nak menggatuk lawan Siti Asiyah dirupakan seorang jin. Jadi tak gawi jin. Kada tak gawi Siti Asiyah. Karena ini orang ini dipelihara Allah kesuciannya, di akhirat akan dikawinakan kena di surga lawan siapa? Lawan Rasulullah. Datang Jibril sambil menangis. Jibril, ya Rasulullah, yang senang-senang di sini, tuh umat engkau kuriakan masih ada di dalam neraka ya Rasulullah. Betul Jibril, ada umatku. Ya, kata Jibril, lepas sirin mahmud dari kepala anda sini. Lari Rasulullah menuju neraka. Ummati ya Rabb, salim ummati ya Rabb, selamatkan umatku.
sampai di tengah jalan antara surga lawan neraka dihadang oleh malaikat. Muhammad tidak boleh lewat di sini. Rupanya biar antara surga lawan neraka itu dijaga orang. Jadi kada kawan menyilip, misalnya anak ada panggang ya tetap pakang, tak kawan. Istilahnya kalau di dunia dijaga. Nabi aja dijaganya. Ya Rasulullah, aku hendak menyelamatkan umatku. Tiba-tiba ada saruan, ada panggilan dari atas. Malaikat, buka jalan, beri jalan kepada Muhammad. Dia hendak menyelamatkan umatnya. Karena kita nih, silakan. Hutan juga. Harus Nabi kita. Begitu Nabi kita sampai ke dalam neraka, Masya Allah, tiba-tiba neraka tadi padam, api bergejolak, nyarak luar biasa, menghitam. Nabi datang pajah, seumur-umur neraka akan disuap pajah, kecuali Nabi kita SAW datang ketika itu. Ujar orang neraka siapa yang datang? Jamalin, kada tahu mereka ini Muhammad. Nah, masuk Nabi kita ke dalam neraka, cari-cari sini. Ada tahu lapis. Kita di dulu orang yakin nih orang tampakan. Allah Akbar. Ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, selamatkan kami. Jangan Nabi irimi aku. Makam ini supaya ya Rasulullah kayak apa nah? Latat muha, beciri. Ya kah? Ya puntung. Ya Nabi kita situ tuh ada sungai di surga, mandian dulu di situ. Dimandikanlah mereka itu dalam surga, airnya mukanya menjadi cemerlang kayak orang ahli surga juga. Hampir supang masuk ke dalam surga. Ini syafaat Nabi SAW kepada umatnya. Ini kloter terakhir. Kita berharap mudah-mudahan kloter pertama. Apa kata Nabi? Utitu sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Aku diberikan umatku berapa? Sab'una alfan, 70.000 yang masuk surga bighairi hisab. Dan Nabi, ya Allah, amun 70.000 aja kayak kita, sahabatku aja pada cukup. Pastazattu Rabbi, aku minta tambahi lagi lawan Allah. Ya Allah, tambahi lagi umatku na masuk surga bighairi hisab. Arti bighairi hisab itu ya, melihat dihisab, melihat dihitung orang timbangan kada. Kita kuni orang kada langsung masuk ke dalam surga. Benar kalau ujar Allah Ta'ala, baik wahai Muhammad, tiap-tiap satu dari 70.000 tadi membawa lagi 70.000. 7 kali 7 sudah 49. Berapa? 4.900.000. Minta lagi ya Nabi, masih sedikit ya Allah, ummati katsir, umatku banyak. Ya Allah, aku tambahi lagi nah. Di tiap-tiap satu dari 70.000 yang kedua tadi membawa lagi berapa? 70.000. Sampai kalau pada khilaf itu sampai 7 kali Nabi kita meminta tambahi. Ya Tuhan, tiap satu dari 70.000 membawa 70.000. Tiap satu dari 70.000 membawa 70.000. Berarti kalau kita dalam kitab Faidul Qadir itu umat Nabi nama masuk surga bighairi hisab mencapai 4.900.000.000. Itu pun Nabi masih minta tambahi lagi ya Nabi. Umat ulun banyak maka dasar bujur. Banyak umat Nabi. Wah ini sudah berapa? 4, berapa miliar? Banyak umat Rasulullah, umat muslim dan umat muslim lah. Ya Allah. Baik ujar Allah Ta'ala, aku tambahin lagi tiap-tiap mereka itu aku tambahin berapa? 1 cibukan dari cibukan Ar-Rahman. Itu bunyi hadisnya. Lalu dibahas oleh ulama-ulama Madinah, makna 1 cibukan dari cibukan Ar-Rahman ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nang masuk surga bighairi hisab kada kawa dihitungi banyak benar. Mudah-mudahan kita nang tampakan saudara. Amin. Di sini masuk surganya bighairi hisab. Kulli syafi'an ila ar-Rahman min وامنن علي بما لا كان في الخالد وانظر بعين الرضا دائما ابدا واستر بفضلك تقصير مدى mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kloter kedua, ini dihisab dalam buahnya.
Tetangga harianan berpaluh liiran, maka satangah harianan di akhirat itu pian 500 tahun dunia. Inna yauman indallahi ka'alfi sanatin. Satu hari di akhirat itu sama 1000 tahun. Jadi setengah harianan berpanas sama 500 tahun. Itu pun diberikan syafaat Nabi di Gamizan. Itu boleh Nabi. Karena mereka itu banyak bersalawat. Nah, makanya bersalawat ini penting. Salah satu manfaat maulid Rasulullah ini adalah membiasakan lidah kita ini bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, ana ghiyatu man aktsara sholata alayya, aku akan menjadi penolong bagi orang-orang yang banyak bersalawat kepada aku. Makin banyak bersalawat makin baik, lain kayak orang minum obat biar makin banyak makin lucu. Aduh, usah paramik kok hantam 4 sekali minum, bisa kan aku bangun. Tapi kalau kita baca salawat semakin banyak semakin tinggi pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan untuk kita mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Ta'ala itu melalui salawat Nabi. Yuqdamul murabbuna fi akhir zaman, yaqdumul murabbuna fi akhir zaman, ma yuwasilu ila Allah illa bisalati ala Rasulillah, kata Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di akhir zaman ini mencari Syekh Mursyid apa? Kurangnya matian dia banyak. Ada bapak tak sini nelfon lagi. Ya kan zaman fitnah wae ini. Nah, untuk mendapat bimbingan Rasulullah tidak lain adalah banyak bersalawat kepada beliau. Dengan bersalawat itu as-salawatu syaikhun liman la syaikhalahu. Maka salawat itulah yang akan menjadi apa? Menjadi guru yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maulid Habsi disebutkan salatayyat tasiru biha ruhul musalli alaihi. Karena salawat itu akan menjadi penghubung kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah terhubung apa? Payam basitu fi qalbihi nur sirri ta'alluqi bihi wa hubbi. Maka hati orang yang bersalawat itu akan disinari oleh Rasulullah, sinar cahayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hisbi. Maka dia ditulis menjadi orang-orang yang golongan pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullama rumtum, kullama rumtum biqur bitasta'ir setiap engkau mendekat kepadaku ya Rasulullah dengan nurmu tasta'il niran, maka bernyala-nyalalah hatiku rasa cinta kepada engkau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah-nambah rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu Rasulullah SAW sayangnya lawan kita, maka oleh yang demikian mari kita gembirakan Rasulullah. Kita senangkan Rasulullah agar sehingga menyenangkan kita di akhirat. Kayak apa caranya menyenangkan Rasulullah? Rasulullah tuh senang bukan kita nukar alfat. Rasulullah senang bukan kita nukar tas buatan Itali atau buatan Jerman nukar jam tangan. Tapi Rasulullah tuh akan senang bila kita lihat rajin sholat buai. Nah, Rasulullah tuh akan senang apabila kita ketujuh sholatnya berjamaah. Jangan dikira Rasulullah tuh kada tahu hal ihwal kita nih. Kita duduk di sini aja nah. Nih di kamera oleh Rasulullah. Tu'radu alayya a'malukum. Dilihatkan langsung oleh Allah amal kalian, kata Nabi. Wa in wajadtu khairan hamidullah. Bila kulihat amal kalian baik, aku senang dan aku memuji Allah. Maka kita membahagiakan, menyenangkan hati Nabi. Allah pasti menyenangkan hati kita. Kata Rasulullah, man fariha bina farih Nabi, siapa menggembirakan kami, dia akan kami gembirakan. Cari kayak apa supaya Rasulullah itu senang. Bila kaki kita bawa kemana, ke majelis ilmu, ke majelis orang bangulitan kayak ini.
Senang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran, Nabi senang, baca salawat senang. Apalagi tahajud senang, bila salat witir senang, dan lain-lain sebagainya amalan-amal kebaikan. Maka itu semua kebaikan itu membuat Nabi kita senang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sunnah Rasulullah SAW supaya apa? Kita masuk surganya nanti masuk di kloter pertama tadi, masuk surganya birai bisa, mudah-mudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah sosok yang sangat bernilai dan berharga di sisi Allah. Ikuti petunjuk beliau, niscaya kita pun akan bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.